Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Patpetulai, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan ada saya sendiri, Marini sebagai presenter 1, kemudian dan saya Rahma Oktavianti sebagai presenter 2. Saya Bima Putra Lambang sebagai kameramen. Saya Zaki Putra sebagai editing. kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Rejang Lebong, yaitu kedai kopi Home Cafe. Dan kita langsung saja cari narasumbernya. Baiklah, kita sudah bersama dengan narasumber kita selaku pengelola kedai kopi Home Cafe, yaitu Pak Oki. Apa kabar, Pak? Baik. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan ya, Pak ya. Pertama, apa sih alasan Bapak untuk memilih usaha kedai kopi ini, Pak? Pak jujur nih ya, Udah, Pak. sebenarnya awalnya itu waktu saya masih kerja di perusahaan di kopi-kopi ini kan, kopi sama bos sama bawahan juga. Terus atasan nanya, kamu di sana punya kebun kopi nggak? Ada. Kok nggak tertarik ngolah sendiri? Jadi sana kan, ya nanti kalau pulang saya usaha kopi. Dan ketika pulang ke sini, kebetulan tren kopi sedang naik daun kan. Jadi saya langsung memilih untuk mengelola usaha kopi. Berarti semenjak dari hari itu sudah berapa lama kedai kopi ini berdiri, Pak? Kalau untuk kedai kopi ini sendiri sebenarnya baru jalan 2 tahun. Tapi kalau untuk mengelola kopi, saya pribadi sudah mulai dari 2019 awal. Jadi sudah lebih 5 tahun. Mantap. Terus pemilihan konsep dari sebuah home cafe ini sendiri itu bagaimana, Pak? Nah kalau kafe ini terinspirasinya dari kayak di Jogja itu namanya angkringan. Nah. Oh, Kayak angkringan, pasarnya menengah ke bawah, tapi harus tetap nyaman datang. Biarpun kita outdoor di pinggir jalan, tapi menunya ya nggak kalah sama indoor dan yang mewah-mewah itu. kalau boleh tahu siapa siapa yang berperan dalam mengelola usaha ini? Kalau usaha ini sebenarnya awalnya kami 4 orang, 3 orang investor dan saya sebagai pengelola. Tapi sekarang bersama tinggal 3 orang, hanya yang 1 orang sudah mengundurkan diri. Jadi di sini saya mengelola usaha ini full dari bahan sampai penyajian, sedangkan yang jualan sebagai investor perdana. Nanti mereka yang akan membagikan itu. Apakah usaha ini untuk pekerjaan tenaga kerja, Pak? Nah, sementara ini kami belum ada tenaga juga, jadi masih full saya kelola sendiri. Karena saya masih merasa masih sanggup mengelola sendiri. Mungkin kedepannya ya harapan saya bisa ada karyawan. Kalau sistem jam kerja dan upahnya gimana itu, Pak? Kalau jam kerja sebenarnya fleksibel sih, tapi kebanyakan bukanya dari sore jam 5 sore dan tutupnya itu sampai di pelanggan terakhir. Biasanya di sekitar jam 11 sampai 12. Kalau pembagian hasilnya, saya di sini 70% itu investor, 30% itu saya. Jadi untuk head juga investornya ada 2. Di sana mereka ada pembagian hasil dan itu jadi spekulasi. Jadi pembagiannya 30 pengelola, 70 untuk dana. Berarti yang itu terserah investor. Ya, Pembagian investor. mereka. Mau dia mau kembangin usaha lagi atau langsung bagi dividen, terserah. Itu Pak prerogatifnya investor. Untuk mengetahui usaha Bapak ini berjalan dengan baik atau tidaknya itu? Kalau berjalan dengan baik tidak, alhamdulillah saya pembukuannya lengkap ya. Jadi dari sana bisa dilihat ya. Grafik pertumbuhan cash flow-nya dari bulan ke bulan atau ada pergerakan positif. Kita bisa lihat dari sana. Memang salah satu tahun itu nggak mungkin grafiknya naik terus. Nah, begitu ada drop-nya, di sana kami mulai evaluasi apa sih
Biarpun itu dropnya baru kecil sedikit, tapi kita kan sudah evaluasi. Jadi jangan sampai drop. Makanya dalam 2 tahun ini terhitung dari Februari 2021 berarti ya, alhamdulillah bertumbuh. Maju sih belum ya, tapi bertumbuh. Pelan-pelan ya Pak ya. Tapi saya penasaran, waktu zaman COVID-19 kemarin sudah berdiri ya Pak ya? Saya. Alhamdulillah berdiri di ujung-ujung COVID Pak. Karena COVID itu sebenarnya kan berasa di 2020 ya, kita baru mulai di 2021. Berpengaruh sih COVID, tapi karena kami baru mulai, jadi belum terlalu berasa dampaknya. Oh, berarti ini inovasi akibat adanya COVID kemarin Ya. termasuk seperti itu ya Pak ya? Karena saya kalau ceritakan panjang, awalnya kan saya punya brand sendiri sebenarnya, Brojos Kopi kan. Di sana mengelola banyak mito nasi gudang di hantam kopi ini, Brojos Kopi yang terdampak. Oh, seperti itu. Karena langganan saya di Jakarta, kedai-kedai itu belum berani beli barang saya banyak, jadi saya bingung kopinya mau dimanain. Makanya ketemu dengan investor menawarkan kerjasama kopi itu bisa dijadikan kedai di jalan terus lah, pelan-pelan. Berarti Bapak ini dari usaha kopi turun, terus melakukan kenaikan lagi ya Pak ya? Inovasi lah. Inovasi lagi. Kita langsung ke pertanyaan untuk menu-menu nih Pak. Oke. Produk unggulan dari kedai Bapak ini apa sih Pak? Unggulan itu gimana ya? Sebenarnya saya nggak punya menu unggulan di sebenarnya kan, tapi ada satu minuman yang memang paling baku. Apa ini Pak? Itu gula aren. Tapi kalau saya pribadi, saya pengennya sebenarnya unggulannya itu kopi filteran yang kopi. Tapi untuk pasar Rejang Lembong ya, khususnya Curug ini untuk kopi itu belum terlalu rakyat. Jadi masih tugas kami mensosialisasikan orang mau minum kopi filteran yang kopi. Itu kalau ditanya yang paling laku ya gula aren sekarang. Terus inovasi dari tahun ke tahun untuk Bapak sendiri gimana Pak? Kalau inovasi sebenarnya kalau dari awal ya, untuk jenis minuman kami tidak terlalu banyak ngomong perubahan karena kami menjaga signaturenya kan. Ciri khas dari minuman itu saya kasih ke gula aren dari awal berdiri sampai sekarang ya begitu. Ciri khas saya begitu. Biarpun di tempat orang ada inovasi baru, saya pertahankan ciri khas. Nah, tapi yang dilakukan itu perubahan menu. Kami main triknya gimana gini ya triknya. Misalnya kami punya 10 menu nih. Dalam 3 bulan ada satu menu yang orang kurang banyak dulu. Jadi kami berangkat untuk beberapa bulan. Kami munculkan menu yang baru sampai menu itu ditanya orang lain. Jadi kami menganalisa pasar sampai di angka 1 tahun menu ini layak diteruskan untuk kita. Dan kami begitu. Jadi bukan inovasi. Oh kopi ini diperbarui itu meminta kita apa ciri khas kalau saya pribadi ya kalau di tempat orang yang kita masing-masing. Terus bagaimana dengan produk yang Bapak pertahankan sama kualitas pemilihan bahan bakunya itu seperti apa Pak? Kalau kualitas produknya ini ada standar mutu ya. Kalau bahan baku, alhamdulillah dari dulu karena saya pribadi punya mengelola kopi sendiri, kopi premium, kopi merah. Saya bisa garansi lah untuk bahan baku kopi saya jamin kedai saya bisa bersaing dengan tempat lain. Saya nggak bilang unggul dari yang lain ya, tapi bisa bersaing. Kalau untuk bahan yang selain kopi, kami selalu mengusahakan SOP kami pakai bahan yang terbaik dan terjangkau ya. Kalau kita selalu mengejar yang terbaik, mungkin tidak terjangkau. Terbaik dan terjangkau pasaran di daerah ini. Saya penasaran dengan istilah kopi itu kan ada kopi robusta, terus kopi arabica. Itu perbedaannya aja Pak untuk dasar. Kalau kopi robusta arabica itu sebenarnya jenis kopi. Saya nggak hafal ya bahasa pertaniannya ya. Robusta sama arabica itu
perbedaan mendasar di rasa. Kalau robusta itu kecenderungannya lebih ke, kalau bahasa kopinya bitter ya, pahit. Tapi bitter itu pahit yang masih bisa dinikmati. Itu yang kopi. Kalau arabica itu lebih ke asam, acid. Kalau bahasa kopinya kalau untuk bedakannya lebih mudah ya dicicipin. Kalau untuk bentuknya sebenarnya ada ciri khas yang membedakan. Jadi kalau untuk awam perlu beberapa kali lihat. Lebih mudahnya itu ya dicicip. Kalau kopi robusta itu cenderungannya pahit, arabica itu asam. Kalau untuk kopi kebanyakan yang di rumah-rumah bapak-bapak kita itu robusta. Tapi Bapak kesini lebih banyak memakai arabica sih Pak. Kalau lebih banyaknya itu kami pakainya robusta dulu. Karena yang pertama tadi kan kita arabica belum terlalu gimana ya, belum terlalu banyak orang tahu, tapi tetap kita pakai karena saya bahan baku itu kita blend bahasanya, menggabungkan antara robusta dan arabica. Tujuannya untuk mengurangi pahitnya robusta dan memunculkan asam dari arabica. Kita kembali lagi ke produk tadi itu ya Pak ya. Bagaimana sih tahapan dalam membuat satu cangkir kopi? Terus Bapak menerapkan harganya satu jenis kopi itu di mana Pak? Salah satu contoh saja. Kita ambil yang tadi aja ya, satu gula aren Oke. ya. Emang bagusnya sebenarnya kita praktek ya, tapi saya bisa jelaskan aja. Kalau es kopi gula aren itu, yang pertama pasti kopi ya, kopi robusta dan arabica blend itu kami menggunakan satu cup espresso. Satu cup espresso itu kurang lebih 25 sampai 35 ml. Sedangkan pemanisnya gula atau bisa pakai sirup karamel dan lain-lain itu tergantung selera pembeli. Kita ada standarnya sekian, biasanya 1:1 dengan kopinya sama banyak. Setelah itu kita tambahkan susu UHT putih, ada lagi tambahan evaporasi. Yang kalau yang dingin kita tambahkan es batu. Tapi kalau untuk resepnya sampainya, tapi komposisinya itu kurang lebih dari 5 macam dia, kopi, pemanisnya, susu UHT, evaporasi dan es batu. Gak lupa gelas juga sih. Terus Bapak menetapkan satu cangkir kopi itu berapa kira-kira Pak? Harganya ya, kalau sebenarnya saya bukan anak ekonomi ya, kalian anak ekonomi sebenarnya, tapi saya tahu sedikit-sedikit lah. Untuk satu minuman itu saya menerapkannya untuk 100%. Jadi kalau saya terapkan di harga 12.000, biasanya modal saya di harga 6 sampai 7.000. Dan itu ada alasannya. Emang kesannya kok mahal? Itu alasan karena kita ini food beverage minuman. Karena kan ada yang bahan-bahan yang terbuang atau gimana, kami dari sana. Kalau di total di habis, kan emang untuk kami 21%. Karena kan ada barang yang tidak terpakai, ada yang gimana, jadi kan akan di sana. Ya rata-rata kalau usaha produsen itulah 1%. Kalau kita di harga 27 tapi modal. Untuk menu-menu yang Bapak tawarkan itu range harganya dari berapa ke berapa itu Pak? Kalau di tempat kita paling murah itu 6.000, ada 6.000 dan paling tinggi 15.000. Sebenarnya tapi rata-rata harga tesnya 10 sampai 15. Untuk harga terbanyak itu 12.000. Dan itu ada alasan juga. Tapi nanti kita bisa buka lagi di dalam ya, alasan kenapa. Raja-raja ya Pak ya. Untuk harga tadi, apakah Bapak sudah memiliki pasaran dengan saing-saing yang lain Pak? Kalau di Rejang Lebong, range harganya rata-rata 10 sampai 20. Jadi harga kami ya harga pasaran sebenarnya. Jadi dari kalangan manapun bisa lah kopi di tempat itu bisa juga Ini Pak, bagaimana Bapak mengelola dan meningkatkan keuntungan dan waktu? kayak tadi saya sudah jelaskan ya, inovasi kita yang pertama kayak tadi apa namanya, pertama kita lihat menu yang
kurang lagi, atau mungkin nanti ada inovasi yang terbaru. Dan kami ini menerima semua saran ya, misalkan ada pelanggan, coba dong kita analisis, mungkin juga jual ini. Kalau ini aja kita jual, kita apa bahasanya ya? Pokoknya kita terima semua saran lah. Pokoknya misalnya kayak ini nih, yang atas ini kan baru nih dibuat nih. Iya Pak. Ini saran dari teman-teman juga. Coba dong buat tempat sing baru dong, isi tempatnya karena menunya udah banyak. Kita lihat-lihat di internet, di kota-kota orang, kita buat lain. Ini kan bagian untuk menjadi usaha. Bagian dari inovasi-inovasi yang sudah ada ya Pak ya. Terus ini laba bersih dalam penjualannya berapa ya Pak? Kalau laba bersih, sebenarnya karena saya ini sudah pribadi punya, jadi saya nggak bisa sebutin angkanya ya. Tapi yang saya terima pribadi untuk di angka 30% tadi, ya kurang lebih UMR. Jadi ya, bisa kira-kira lah. Dan laba bersih. Itu udah laba bersih. Bapak 5 ya Pak ya. Kalau per tahunnya Pak? Kan itu 12. Oke. Iya. Terus untuk bagian pemasaran itu target pasarnya Bapak ini itu gimana Pak? Seperti apa Pak? Kalau pasar, sebenarnya konsep kita karena kita order dari awalnya kita memilihnya menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah karena pertama tempat, yang keduanya alasan di mana tempat saya bekerja di tempat lain juga, saya pengaruhi itu lingkungan juga. Karena kita ngambil prinsip untuk kecil tapi cari banyak. Jadi menengah ke bawah bukan menutup kemungkinan yang menengah ke atas datang ya, boleh datang tapi kebanyakan menengah ke bawah. Berarti di sini yang banyak nongkrong itu dari anak muda anak remaja gitu ya Pak ya. Kalau bapak-bapak misalkan Ada juga sih, tapi nggak setiap hari. Kadang momen-momen tertentu aja. Kebetulan mungkin dia mau reunian tuh sama teman-temannya, komunitas mancing kayak apa kayak, ada juga sih datang. terus bapak mengenalkan kedai bapak ini seperti apa Pak? Pemasaran yang efektif Efektifnya media promosi kita pertama media sosial, seperti Instagram, ada, tapi lebih banyak sih dari mulut ke mulut sih. dari mulut Ya. atau dari komunitas ke komunitas lain mungkin bapak pengenalannya gitu Pak? Itu bisa, tapi kalau menurut saya karena biarpun saya belum lama di dunia ini, itu masih lebih dominan karena dia sudah mencoba, tahu rasa. Kalau media sosial kan kita nggak bisa mengabarkan rasa kan. Udah coba, cocok, ya itulah media promosi yang paling bagus sebenarnya. Terus selain dengan orang datang ke sini, apa mungkin bapak menjual kopi dengan cara lain gitu, mungkin pakai Grab atau gimana gitu Pak? Kalau untuk Grab sementara belum, tapi kalau jual di tempat lain ada. Kita pernah berapa kali menitipkan di beberapa sekolah di kedai-kedai ini, dan kita responnya positif. Dan lokasi yang untuk bapak ini dan untuk lokasi yang bapak pilih, kenapa bapak pilih di Air Rambai ini Pak? Yang pertama, tadi investor saya itu berada ini juga. Jadi tempat ini sebenarnya pemberian dari investor, ya dari itu pemberian pengalamannya. Ya, daripada kita sewa tempat lain kan, ada tempat sendiri. Bukan kenapa Air Rambainya, karena ada investor juga. Baik Kak, selanjutnya apa yang membuat kedai bapak ini berbeda dengan kedai lainnya? Berbeda. Kalau pertama sebenarnya konsep order belum banyak ya. SMS beda dong. Tapi kalau untuk jam lengkap sih yang membedakan untuk saat ini rooftop pertama dari booth, bukan dari info ya, booth rooftop ya baru kami. Terus kekurangan dan kelebihan dari kedai bapak ini apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau kekurangan saya menyadari sebenarnya ilmu saya juga masih kurang banyak. Sebenarnya kekurangan
ini sih, masih harus banyak diperbaiki, mungkin ada minuman yang bisa lebih konsisten. Kalau kelebihan, ini orang lain aja menilai ya, nanti kesannya sama korporasi. Tren pasar yang dapat Bapak manfaatkan itu apa saja Pak? Tren pasar, Iya. tren pasar ini gimana nih? Media promosika atau segmen pasar yang dibutuhkan? Lebih ke segmen pasar yang tujuh. Oh, kayak ini tadi saya jelasin lebih menengah ke bawah ya, anak sekolah, mahasiswa. Apa Bapak ada niat untuk membuat cabang baru gitu Pak? Pasti ada. Faktor eksternalnya, saya bilangin ya Pak, faktor eksternalnya dapat menghambat pertumbuhan dan usaha Bapaknya apa saja? Faktor eksternal sebenarnya berarti namanya bisnis ya. Saya ada aja gangguan-gangguan di luar atau persaingan bisnis atau gimana. Tapi ekspor eksternal yang mengganggu itu saya anggap nggak ada aja lah, karena nanti daripada jadi kepikiran ya nggak lagi aja lah. Penting bertumbuh, maju berkembang. Bagaimana Bapak menanggapi pesaing dan peluang Selama ini saya nggak pernah menganggap pesaing ya teman-teman. Saya jadikan itu partner aja, karena ada saatnya pasti saya butuh dengan mereka, mereka butuh dengan saya juga. Terus bagaimana sih prospek Bapak di depannya usaha Bapak ini? Prospek saya pribadi inginnya kedai ini bertumbuh lebih maju dan mungkin punya paten sendiri nantinya kedepannya, kayak brand saya yang sebelumnya sudah ada paten. Mungkin ada produk unggulan yang bisa pasarnya lebih jauh, mungkin antar kota, antar provinsi kalau bisa untuk nanti Yang terakhir ini Pak, kami ingin Bapak untuk kasih sedikit tips dan sarannya untuk kita anak muda yang tertarik untuk memulai dunia usaha gimana Pak? Kalau saran dari saya, sebenarnya ini mungkin saya sudah sering dari setiap usaha itu membutuhkan modal, tapi modal itu berupa uang. Karena saya pribadi mengalami, saya memulai usaha ini, saya pribadi tidak mengeluarkan uang, investor, tetapi saya mempunyai skill ya, pengetahuan di bidang kopi. Jadi untuk teman-teman, adik-adik atau yang lain untuk mulai usaha, apabila tidak ada modal jangan takut, tapi perbanyak ilmu kopi. Jadi jangan gara-gara kita nggak ada modal, kita nggak berusaha, kalau kita nggak ada uang, kita bukan ilmu. Jadi kita cari yang memodali, asal kita ada ilmu. Terus ilmu sama pengalaman gitu ya, sama keberanian juga untuk memulai.